Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Ovi Ayunda dengan NIM 1807077 dari kelas 6B PGSD. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran di sekolah dasar. Di video kali ini saya akan mereview apa saja yang sudah dipelajari selama 7 pertemuan di mata kuliah perencanaan pembelajaran. Pada pertemuan pertama membahas mengenai hakikat perencanaan pembelajaran. Nah, di sini membahas mengenai pengertian atau definisi dari perencanaan, belajar, pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Pengertian perencanaan yakni usaha atau cara membuat kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik serta dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengertian belajar yakni aktivitas yang dilakukan secara sadar dalam diri seseorang yang menyebabkan perubahan dalam dirinya berupa penambahan pengetahuan dan juga keterampilan. Kemudian ada pengertian pembelajaran yakni proses interaksi antara peserta didik dengan peserta didik dengan pendidik maupun peserta didik dengan lingkungan belajar. Dan yang terakhir adalah pengertian atau definisi dari perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran ini merupakan kegiatan merencanakan semua komponen pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil atau tujuan yang telah ditentukan. Di pembelajaran yang kedua membahas mengenai tujuan dan fungsi perencanaan pembelajaran. Nah, tujuannya sendiri yaitu untuk menjadikan landasan pokok, pedoman atau acuan yang digunakan untuk guru dan peserta didik atau murid dalam mencapai kompetensi atau indikator yang telah ditetapkan. Pada pertemuan kelima membahas mengenai model-model perencanaan pembelajaran. Nah, beberapa modelnya diantaranya yang pertama ada model tradisional atau sering dikenal PDP, pola dasar pokok yang terdiri dari 4 komponen. Yang kedua ada model Bentley, yang ketiga ada model CAM, yang keempat ada model IDI atau Instructional Development Institute yang terdiri dari 3 langkah utama dan setiap langkahnya punya 3 bagian juga, yaitu penentuan, pengembangan, dan evaluasi. Yang kelima ada model ROPES atau Review, Overview, Presentation, Exercise, and Summary. Yang keenam ada model PPSI atau Program Pengembangan Sistem Instruksional yang kemudian berkembang menjadi model kurikulum 1994. Itu yang ketujuh. Nah, yang kedelapan model KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan yang kesembilan adalah model kurikulum 2013. Di pertemuan yang selanjutnya yaitu pertemuan ke-6 membahas mengenai ruang lingkup perencanaan pembelajaran. Nah, di sini dibagi menjadi 2 segi yaitu substansi teoritis dan operasional praktis. Secara substansi teoritis meliputi 6 komponen, sedangkan yang kedua secara operasional praktis, yang mana perencanaan pembelajaran merupakan kegiatan yang akan menghasilkan dokumen-dokumen yang setiap dokumennya memiliki komponen yang substansial. Kemudian pertemuan ke-7 atau pertemuan sebelum UTS membahas mengenai pendidikan sebagai perencanaan pembelajaran. Nah, di sekolahan atau dalam kegiatan pembelajaran yang formal, pendidik sebagai subsistem dari proses pembelajaran memiliki tugas dan tanggung jawab untuk merencanakan pembelajaran. Oleh karenanya, guru harus memiliki kompetensi pedagogik untuk mengembangkan kurikulum yang secara operasional berarti harus mampu menyusun perencanaan pembelajaran. Nah, menyusun perencanaan pembelajaran ini meliputi yang pertama, menyusun silabus yang sesuai dengan tujuan terpenting kurikulum. Yang kedua, menyusun RPP. Ini harus sesuai dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun dan menata materi pembelajaran. Yang keempat, menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran. Yang kelima, menggunakan media dan berbagai sumber. Kemudian, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk kepentingan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar. Terima kasih.
semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.